Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya penyakit ambeien itu disebabkan oleh apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Ambeien itu insya Allah kalau dari sisi akhlak disebabkan karena orang itu insya Allah yang selama ini saya meneliti, orang itu punya tipikal kalau ada masalah itu diem dulu dia, nggak banyak ngomong, dia diem, kemudian bengkaknya pembuluh darah di daerah anus itu insya Allah disebabkan karena marah. Jadi nahan marah. Jadi kalau boleh saya ceritakan untuk teman-teman sedulur-sedulur beriman ini, yang paling gampang adalah orang yang ambeien ini insya Allah disebabkan karena biasanya di dalam keluarga dia tidak mampu menyerap baik buruk. Intinya kalau ada persoalan dalam keluarga itu maunya jengkel, diam, marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Ikhwafiddin rahimakumullah, pada hari ini kembali kita membuat sebuah video berkenaan dengan apa yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini, khusus tentang teori Ustadz Danu, penyakit yang berhubungan dengan akhlak, terkhusus masalah ambeien untuk hari ini. Ikhwafiddin rahimakumullah, kalau kita baca dan kalau kita lihat di dalam kitab Tawali At-Ta'sis li Ma'ali Ahmad bin Idris halaman 83, bahwasanya Ahmad bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal, bahwa beliau memiliki sebuah penyakit ambeien, yang mana penyakit ambeien beliau ini sangat parah, sehingga digambarkan di sana bahwa ketika beliau mengalami penyakit ambeien ini, bahkan darah dari penyakit beliau merambat sampai ke kain beliau atau sampai ke sepatu beliau, sehingga beliau ini kemana-mana membawa mangkok kecil untuk menampung darah beliau, sehingga dengan penyakit ini membawa kepada wafatnya beliau, yakni ketika hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 2004 Hijriah, ya, bertepatan umur beliau 54 tahun. Jadi beliau wafat sekitaran umur 54 tahun dan dimakamkan di di Kairo, Mesir, ya. Ikhwafiddin rahimakumullah, kalau kita ambil ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu, bahwasanya teori Ustadz Danu ambeien itu penyebabnya, kata beliau, adalah karena orang tersebut ya tidak bisa memilah buruk dan baiknya dalam rumah tangganya, dan orang yang seperti ini biasanya, kata Ustadz Danu, adanya orangnya jengkel, diam, dan marah. Kalau seperti itu teori Ustadz Danu, apakah Imam Asy-Syafi'i juga sama? Apakah Imam Syafi'i ini orangnya juga suka jengkel di dalam keluarga? Apakah Imam Syafi'i ini suka diam ataupun marah di tengah-tengah keluarganya? Satu yang jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua yang jadi pertanyaan, kata beliau ini meneliti, ya. Kalau beliau Ustadz Danu ini katanya meneliti akan penyakit ambeien ini, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah, ya? Bisa nggak dijelaskan secara ilmiah kalau ini adalah bentuk penelitian, ya? Penelitian jenis apa yang beliau pakai? Apa jenis penelitiannya? Berapa koresponden yang dia teliti? Berapa lama penelitiannya? Tentu ini harus dijelaskan secara ilmiah. Kalau ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, berarti teori ini adalah omong kosong belaka. Kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa ini kita angkat? Karena ini akan berefek buruk nanti di tengah masyarakat. Ketika ada seorang kena penyakit ambeien, kalau sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ustadz Danu tadi, nah otomatis nanti orang akan berpendapat, oh, karena dia adalah orangnya di rumah tangga adalah sering jengkel, kemudian diam dan marah. Tentu orang akan nanti berburuk sangka ke situ. Jadi siapapun nanti yang mengalami penyakit ambeien, nanti orang akan berpendapat seperti itu. Dan tentunya ini tidak baik untuk
untuk kita umat muslim, ya. Sehingga nanti ini menimbulkan apa? Buruk sangka kepada orang lain. Makanya mesti ini kita bahas. Ini adalah beberapa rentetan pertanyaan yang mesti kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.